Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah membangunkan kita di waktu sahur sepertiga malam, waktu satu hari dalam setiap hari. Ada sepertiga malam Allah menjadikan sebuah malam istimewa. Setiap hari kita bangun, ada yang mulai jam 3 subuh, ada yang bangun jam 4. Setiap kita memiliki kesempatan di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan sholat tahajud. Tidak sedikit di antara kita yang menyia-nyiakan sepertiga malam ini, lalai kita dari mengingat Allah dengan melaksanakan sholat tahajud. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, andai kata sholat tahajud ini tidak memberatkan untuk umatku, maka aku akan wajibkan sholat tahajud ini menjadi wajib untuk umatku. Sholat tahajud adalah sholat yang paling istimewa, sholat sunat yang paling istimewa, yang sangat dianjurkan. Sesuatu hal yang sangat istimewa hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang istimewa. Segala sesuatu yang istimewa hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial. Di waktu inilah Allah paling dekat dengan setiap hambanya. Yakin dan percayalah kita semua, setiap kita di waktu ini masih ada kesempatan untuk bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Masih ada kesempatan kita untuk bangun di waktu fajar ini. Tak lain dan tak bukan adalah iman. Allah lah yang memanggilkan iman kita. Allah lah yang membuat mata kita terbuka. Allah lah yang menggerakkan seluruh aktivitas tubuh kita. Allah lah yang menjalankan setiap akal pikiran kita. Allah lah yang telah menuntun kita sampai di waktu subuh ini. Tak lain dan tak bukan, semuanya terjadi karena campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit mengupas tentang salat akan menjadi benteng kita. Dengan makna lain, jadikanlah salatmu sebagai benteng pertahananmu. Banyak kita mengenal dan banyak kita yang tahu, banyak kita yang paham as-salatu imaduddin. Kita paham salat tiang agama. Salat adalah kunci masuk surga. Yang namanya kunci, kalaulah kita punya kunci motor dan kunci mobil, sementara kunci mobil tidak ada, kita hanya punya kunci motor, buka mobil pun gak akan bisa. Karena setiap pintu yang telah kita bikin sendiri oleh umatnya manusia, apapun jenis pintunya, kuncinya spesial. Pintu masjid-masjid kita bentuknya hampir sama, tetapi setiap kedudukan kuncinya berbeda. Yang pintu kiri tidak bisa kita pakai kuncinya untuk pintu kanan. Begitu juga lemari kita di rumah. Lemari 3 pintu, ketiga pintu ini beda kuncinya. Hilang satu gak bisa dipakai yang lain untuk membukanya. Memakna kunci adalah harapannya kita, bagaimana kita bisa memasuki segala sesuatu hal yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Orang yang mendirikan sholat berbeda maknanya dengan orang yang mengerjakan sholat. Kita paham inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita kerjakan, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, akan menjadi bentengmu dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat akan menjadi benteng kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maknanya sebuah benteng ada 3 yang akan kita kupas di subuh barakah ini. Yang pertama adalah qalbu, hati. Yang kedua adalah qauli, perkataan. Yang ketiga adalah fi'li, perbuatan, amaliyah. Memakna yang pertama qalbu, innama amalu binniyat. Kerjakanlah segala sesuatunya mulaikan dengan niat. Jamaah subuh rahimakumullah, niat saja, niat yang baik yang kita kerjakan, niat saja belum melakukan, Allah telah mencatatnya sebagai amal kebaikan. Sebaliknya, jika kita kerjakan niat yang baik ini, maka Allah lipat gandakan lagi. Beda dengan niat yang buruk. Ada niat yang buruk, ada niat saja yang buruk. Kalau kita niatkan saja, Allah belum catat. Namun sebaliknya, jika kita telah mengerjakan yang buruk sesuai dengan niatnya kita, maka baru Allah katakan satu kejahatan. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, niat. Maka segala sesuatu yang kita gunakan dalam hidup, sandarkanlah semuanya kepada Allah Ta'ala. Yang baik yang kita kerjakan, sandarkan semuanya kepada Allah Ta'ala.
Insya Allah setiap yang bersandar kepada Allah, sukses ataupun tidaknya program yang kita buat, kekecewaan itu akan menjadi lillah. Setiap yang kita sandarkan kepada Allah, jika kita mendapatkan kegagalan dari program yang kita buat, dia akan menjadi kekecewaan lillah. Namun sebaliknya, jika segala sesuatu yang kita pertahankan sesuai dengan niat kita, lalu tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka ya kita percayalah akan terjadi sebuah kalimat yang namanya depresi. Ada yang sanggup menerima kegagalan, ada yang tak sanggup menerima kegagalan. Maka sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang harmonis, dari awal hijab kabul, semua orang ucapin salaman. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semua orang doain agar keluarga kita dengan pasangan kita menjadi keluarga yang harmonis. Semuanya doain. Tahu-tahu dalam perjalanan rumah tangga, niatnya kita memang udah baik. Musuhnya kami laki-laki adalah kaum perempuan. Musuhnya kami laki-laki adalah kaumnya perempuan. Tidak sedikit kami yang tergoda oleh kaum hawa. Banyak kami yang tergoda. Karena larian daripada laki-laki lebih maut daripada godaan para perempuan. Perempuan semakin dia merasa terlindungi, dia akan semakin dekat yang namanya dengan laki-laki. Tak peduli laki-laki itu seperti apa. Selama dia merasa terlindungi, dia akan selalu menjadi dekatnya. Dalam perjalanan bahtera rumah tangga, terjadilah yang namanya perselingkuhan, baik di kantor, baik di lapangan. Rusak rumah tangga kami, walaupun di awal niatnya sudah ingin menjadi keluarga harmonis. Di dalam perjalanan ternyata pasangan kita, suami kita selingkuh. Tak banyak dari sekarang, tak sedikit pula dari sekarang, yang menjadikan semua momok dari ini semua perselingkuhan ini. Tak lihat apakah dia sudah beristri, apakah dia sudah bersuami, tak tidak. Yang penting mendapatkan nikmat. Ini yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ma'asyiral muslimin, ada kaum perempuan yang pasangan kita terima, ada yang tidak. Karena tidaknya banyak, ada yang istrinya yang stres, terjadi perceraian, istri bisikin sama anaknya, tuh bapakmu, jangan percaya dengan bapakmu. Diniatin lagi kepada anak perempuan, hati-hati, laki-laki sekarang lebih bahaya nih. Tuh tengok bapakmu, ditanam makan doktrin-doktrin. Ada lagi yang lebih parah lagi, tidak hanya menanamkan doktrin, ada lagi yang disiksa suaminya ketika tidur. Macam-macam, depresinya meningkat. Yang laki-laki juga seperti itu, tidak terima pasangannya seperti itu. Tuh, naik hitam lagi. Ada yang menyiksa istrinya sampai meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sungguh rahimakumullah. Jika telah kita sandarkan kepada Allah, ingat bahwa setiap yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah.
yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah. Percaya dan tidak percaya, yakin dan tidak yakin, tapi terimalah kenyataan jika telah terjadi sesuai tidak sesuai dengan keinginan kita, maknanya inilah rukun iman yang keenam, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Terjadi pasangan kita selingkuh dengan niat yang awalnya baik, berarti ini Allah telah gariskan, pulangkan dia kepada keluarganya dengan baik-baik. Kecewa, pasti kecewa, gak ada manusia yang gak kecewa. Pulangkan dia kepada orang tuanya dengan baik-baik. Jangan sampai menggunakan fisik, jangan sampai menyakiti. Gunakan cara yang Allah redoi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, qauli, perkataan kita setiap dalam ibadah sholat, susun lisan kita tertata dengan rapi sesuai dengan rukun. Maknanya setiap dalam hidup jagalah lisan kita. Orang yang sholat akan selalu menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khair, berkatalah yang baik-baik. Tidak pandai kita berkata yang baik-baik, amniasmu, diam. Jamaah subuh rahimakumullah. Maknanya dalam setiap hari kita bergaul dengan manusia, Allah telah sampaikan kepada kita bersama, orang fasik dengan orang yang beriman tidaklah sama. Orang fasik dengan orang beriman tidak sama. Apakah orang fasik itu orang kafir? Tidak. Orang fasik adalah orang yang paham dengan aturan, orang yang tahu benar dan salah. Ini orang fasik. Orang fasik adalah teman dekat. Lisan kita bisa menjadikan bumerang bagi kita. Bagaimana lisan kita bisa menjaga sholat kita dengan baik? Bagaimana sholat bisa menuntun lisan kita dengan baik? Sholat akan menuntun lisan kita secara teratur. Dia akan jauh dari suuzon, dia akan jauh dari prasangka buruk, dia akan jauh dari gunjing, dia akan jauh dari bahaya-bahaya lisan yang lainnya. Andai kata kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam sholat. Pertama, mulakan segala sesuatunya dengan nama Allah. Ibu masak di dapur, ketika mau buka bawang maka mulakanlah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Latih lisan. Lalu ketika selesai ini gulai dah siap, taruh di atas meja, maka ucaplah hamdalah, alhamdulillah. Dia ingat untuk melatih lisan kita ringan. Tapi yang ringan yang kita anggap ringan ini, banyak kita yang alfa, banyak kita yang lupa. Dia ringan menurut kita, banyak kita yang lupa. Sama halnya akhirul kalam, la ilaha illallah, dakhalul jannah, masuk surga. Kan gampang ucapannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gampang. Namun ketika sakaratul maut, banyak di antara kita yang harus dipandu. Bentuknya ringan, ucapannya ketika sakaratul maut berat.
Gimana supaya dia ringan? Maka latihlah ketika kita masih sehat walafiat untuk melatih lisan kita. Selalulah berzikir, selalulah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan untuk menuntunnya, untuk melatihnya agar dia tidak jauh dari koridor rel yang telah tertata dengan baik di dalam sholat. Sehingga tidak sedikit ketika jamaah sholat, habis sholat menceritakan aibnya orang. Memang nikmat menceritakan aib orang. Kelompok-kelompok nanti ada kelompok-kelompok dah ceritain aib orang, dan aib orang itu nggak perlu yang jauh-jauh, mulai diceritakan. Yang suami menceritakan aib istrinya, nggak sedikit suami menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Lebih-lebih ketika bertamu ke rumah teman, udah pulang kerja di hari-hari biasanya, tengok istrinya disambut oleh istri, dihidangin air, jawab oleh kita, yuk enak kau dapat istri. Kenapa? Baru datang udah disambut, air sudah dihidangkan, pulang kerja senang rasanya. Kan sama, kita semua punya istri. Iya, tapi istriku di rumah. Assalamualaikum, salam. Saya duduk sendiri, ambil air putih, ambil sendiri. Aib istri kita ceritakan sama orang lain. Aib. Jangan pernah bangga kita menceritakan aib kita sama orang, lalu orang akan seperti tidak. Jangan pernah bermimpi kita menceritakan aib kita sama orang secara terang-terangan, apalagi menceritakan aib kita, aib keluarga kita, aib suami kita, aib anak kita di medsos, baik itu status WA. Hati-hati, gak ada orang sepatik, gak akan ada orang sepatik, malah orang nyumpahin. Asal dah kau, malah kini nyo nggak kau dari dulu dia kecian ke kau. Dan ini kau ambil lagi, kau ini ndak kalah ke orang dong. Indah ibu ke orang mencari status yang berurut tentang keluarga anak ibu dong, kalah orang lain. Maka hati-hati, jangan buat status yang menyinggung keluarga karib kita sendiri. Apalagi itu menyangkut pasangan hidup kita, apalagi itu menyangkut anak-anak kita. Jangan pernah menceritakan aib kita di medsos. Ma'asyiral muslimin, jujur dan tatalah lisan kita dengan kalimat-kalimat Allah. Dalam keseharian kita selalulah membaca trikul ini, Qul huwallahu ahad. Setiap jalan baca ini. Tadi dari rumah menuju masjid ini jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam. Sampai qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus qul a'udzu birabbin nas, terus sampai habis. Yang akan membuat lisan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanyalah lisannya kita sendiri, asal kita bisa berlatih. Udah tiap tahun Ustaz menjalankan yang namanya talqin main, ternyata membimbing orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah berat. Ini lumayan panjang, yang pendek saja Ustaz kasih Allah, Allah. Dalam hidup tidak terbiasa dengan kalimat Allah, maka dalam sakaratul mautnya kalimat-kalimat yang mustajab ini susah untuk dilepaskan. Yang ketiga, yakninya adalah fi'li, perbuatan kita. Jamaah subuh rahimakumullah, amaliyah perbuatannya kita dalam kesehari-harian kita.
Kesalahan kita itu dalam hidup di dunia ini ada dua. Kesalahan yang disengaja dan kesalahan tak disengaja. Kalau kesalahan sengaja bisa berbuat dari lisan kita yang tadi. Kesalahan tak disengaja ini yang sering kita lupa dan tak tahu. Contoh, kita dengan gampang dengan perbuatan tubuh kita saja orang bisa marah. Jalan kita dengan angkuh busungkan dada, no, orang kota dan pulang. Orang mulai tersinggung dengan perbuatannya kita saja, bukan berkata, bukan menyakiti hati orang, tetapi dengan jalannya kita, gaya pongahnya kita, orang tersinggung. Lalu ada masyarakat yang tak tersalami oleh kita nanti di hari lebaran, orang ngomong, tuh baru syanu jadi syanu, udah sombong, saya salam gak dijawab tangan saya. Hanya perbuatan kita orang bisa tersinggung, ini kesalahan yang tak disengaja. Karena itu ketika mayat turun dari rumah, itu ada dua kesalahan. Baik disengaja dan disengaja, Bapak Ibu khalayak jamaah takziah mohon dimaafkan. Turun mayat dari rumah, ada dua kesalahan, sengaja dan tak sengaja. Kalau hutang kita manusia juga ada dua, hutang harta dan hutang maaf. Hutang maaf ini akan menjadi tuntunan kita sampai hari akhirat, sampai di yaumil mizan. Tuntutan hutang maaf itu tidak bisa kita bayar di muka bumi Allah karena kita telah meninggal dunia. Wajib kita bayar di akhirat kelak di yaumil mizan. Inilah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala oleh baginda Rasulullah SAW dalam bab Al-Muflis, manusia yang rugi. Maka amaliyah kita, perbuatan kita di dalam sholat seperti ini, maka jaga dan tuntunlah perbuatan dan tingkah laku kita. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dia diutus, Rasul kita diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama, terkhusus bagi Ustaz yang menyampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.